Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol dengan orang yang saya kira Anda udah sering melihat wajahnya dan di televisi dan juga membaca tulisan-tulisannya di berbagai media maupun pendapatnya yang banyak dikutip oleh media. Namanya nggak asing, itu namanya Ubaidillah Badrun. Assalamualaikum, Mas Ubaid. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Ya, tadi masih aktif ngajar ya, walaupun sekarang ini work from home gitu, masih terus? Masih, jadi meskipun tidak ke kampus, tapi tetap mengajar melalui online. Saya kira era digital sekarang memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi lama-lama sebenarnya yang benar tuh konsep universitas terbuka ya. sudah mengantisipasi kemungkinan adanya. Iya, betul. Ya, ya. Berpikir ini jangka panjang. Iya, iya, iya. Oke, Anda ini dikenal sebagai seorang ahli sosiologi politik kan, ya, Mas Ubed ya. Dan iya, Mas. Dan kalau saya lihat status Anda ini, Anda termasuk orang yang sejak awal aktif mengkampanyekan. Gitu. Status Anda juga saya lihat harus lockdown segera gitu. Oke, Anda bisa jelaskan itu dan kemudian bagaimana kita menyikapi dengan kebijakan pemerintah yang memilih istilah yang lebih sulit, PSBB gitu. Saya aja sering mulut saya sering ke bilir-bilir itu untuk nyebut itu. Iya, baik Mas Hersu. Jadi sebetulnya mengapa kemudian saya mendorong agar pemerintah melakukan lockdown, atau dalam versi Undang-Undang Nomor 6 2018 itu disebut karantina wilayah, karena sebetulnya basisnya riset. Jadi data penelitian saya dan beberapa teman itu menyimpulkan dari sisi efektivitas, dikategorikan negara yang memang secara pendidikan itu menengah ke bawah, Mas. Jadi misalnya begini, di negara-negara yang tingkat rasionalitasnya tinggi dan memiliki social order yang bagus, dia tidak perlu lockdown sebetulnya. Ya, itu terjadi di beberapa negara Eropa, ya. Sehingga mereka dengan social distancing dan physical distancing itu mudah terjadi tertib sosial, sehingga mereka tidak melakukan penyebaran atau tidak terjadi penyebaran COVID-19 itu. Tapi di negara-negara yang secara sosiologis itu kultur masyarakatnya masih belum tertib, tingkat rasionalitasnya juga masih belum tinggi, maka ketegasan itu menjadi penting. Nah, dari situ kemudian kita pelajari beberapa negara, misalnya Cina, itu kan sebetulnya tidak sepenuhnya daerah Cina itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Wuhan dan pinggiran Wuhan itu yang memang tingkat pendidikannya cukup rendah sebetulnya. Oleh karena itu kemudian Cina menetapkan lockdown. Dengan lockdown kemudian tertib sosial terjadi dan penyebaran virus cepat teratasi karena tidak ada sirkulasi atau lintas sosial yang luar biasa. Sehingga menurut saya kebijakan yang tepat untuk Indonesia pada waktu itu 10 hari lalu adalah melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal, ya. Disebut juga local lockdown itu. Tetapi saya kemudian melihat bahwa di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu ada celahnya sebetulnya. Jadi pemerintah itu boleh melakukan lockdown untuk satu wilayah. Itu dasar hukumnya ada. Jadi harusnya tidak ragu. Kemarin tuh saya lihat nampaknya pemerintah ragu untuk mengambil keputusan. Akibatnya Jakarta ya terbengkalai seperti yang sekarang. Padahal gubernurnya sudah punya niat yang bagus agar mempercepat lockdown, tetapi pusat nampaknya tidak menerima ide dari gubernur DKI itu. Ini saya kira dari sisi ide karantina wilayah itu lebih efektif. Lalu kemudian kan ada kekhawatiran pemerintah. Kalau nanti lockdown, ekonomi kita memburuk. Itu argumennya salah juga, Mas. Oke, gimana salahnya? Di mana itu? Iya, justru karena karantina wilayah, penanganan pemutusan mata rantai penyebaran COVID itu lebih cepat. Dengan lebih cepat, ekonomi ada kepastian. Tetapi dengan kebijakan social distancing dan lain-lain ini, justru tidak ada kepastian kapan akan berakhir. Ini bisa panjang sampai 3-5 bulan. Ya.
Karena makin panjang, hmm, maka terjadi ketidakpastian ekonomi. oke. Nah, Dan kalau kita, silakan. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu sebetulnya sudah dilakukan oleh daerah-daerah sekarang. Ya. Karena di antara ciri PSBB adalah menutup kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Tempat hiburan malam, kemudian tempat ibadah, sekolah, universitas, itu sudah dilakukan oleh hampir seluruh daerah. Jadi sebetulnya kebijakan PSBB itu kebijakan yang sangat terlambat. Ya. Karena daerah sudah melaksanakan. Bahkan istilah yang dipakai oleh daerah adalah lockdown, kan? Seperti yang dilakukan di Papua, di Tegal, dan beberapa daerah yang lain. Ya. Jadi ini ada semacam ketidakpercayaan daerah pada pusat juga. Saya kira itu dulu ya, Mas. Ya. Saya ingin melihat persoalan ini secara lebih dingin gitu berkaitan dengan kontroversi ini. Karena kan kemarin orang melihat ini ada muatannya politik maupun juga kepentingan motif-motif ekonomi gitu ya. Orang menyebut banyak, ini lebih pada rivalitas antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI dalam hal ini Anies Baswedan misalnya gitu. Kemudian juga ada kepentingan pemerintah dalam sekarang ini ada meme yang banyak menyebut bahwa PSBB disebut sebagai presiden sedang buang body dan sebagainya gitu. Nah, kalau Anda sendiri melihat apakah memang hal-hal semacam itu yang terjadi ataukah ini lebih pada bunga-bunga yang muncul di media massa dan media sosial? Saya melihat ada dua persoalan di situ. Pertama adalah kekurangan pemahaman yang utuh pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di saat yang sama, kemudian ada semacam resistensi ya di antara elit politik yang belum cair sebetulnya. Nah, dua hal itu kemudian berpadu. Jadi misalnya satu pihak menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 2018 itu memberikan jalan bagi pemerintah untuk melakukan karantina wilayah. Ya. Tapi karena ada resistensi politik yang belum selesai di antara mereka, itu yang kemudian membuat kebijakan ini kemudian mengalami kelambatan dan lain-lain. Ya, maksud Anda ini residu dari Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 ya? Iya, saya kira itu ada ya efek dari sana. Harusnya begini, Mas. Orang yang sudah berada di level presiden dan di level Menko misalnya, menteri koordinator, gubernur, bupati dan lain itu berpikirnya harus sudah negarawan. Yes. Tidak lagi berpikir politisi. Saya melihat ini mereka masih politisi, masih ada ego politik yang masih dominan di antara mereka, yang kemudian membuat kebijakan itu terhambat sebetulnya. Coba kalau kemudian mereka berpikir negarawan. Negarawan itu berpikir kepentingan nasional. National interest sebagai agenda utama. Apa di antaranya keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, keselamatan warga negara. Itu agenda negarawan. Nah, problem kita hari ini adalah kita sedang terkena wabah COVID-19. Dan itu persoalan kemanusiaan besar. Harusnya yang diutamakan adalah bagaimana agar rakyat ini nyawanya selamat. Bukan berpikir yang sifatnya sangat subjektif. Itu harusnya ditinggalkan. Jadi teman-teman di beberapa negara lain mengatakan Indonesia terlalu bodoh. Itu bahasa ini sampai muncul begitu. Terlalu bodoh, hanya karena persoalan stupid. Hanya karena persoalan yang sifatnya subjektif di arena politik, lalu mengabaikan kepentingan kemanusiaan. Ya, oke. Jadi padahal kan sebenarnya kalau kita melihat dari Undang-Undang tahun 2018 tadi tentang Undang-Undang kekarantinaan tadi itu semuanya diatur dengan jelas dan sebenarnya pemerintah nggak perlu mencari-cari ke sana dan sampai kemudian muter-muter terus kemudian menemukan Undang-Undang darurat tahun yang produknya merupakan Orde Lama ya. Undang-Undang darurat. Iya, Mas. Ya. Jadi sebetulnya di Undang-Undang Nomor 6 2018 itu sudah jelas tahapannya. Jadi kalau terjadi wabah virus yang meluas, yang dilakukan oleh pemerintah adalah karantina rumah. Setelah karantina rumah, lalu karantina rumah sakit. Kalau karantina rumah meluas, karantina wilayah. Oke. Itu untuk mencegah agar karantina rumah sakit itu tidak meluas,
maka pemerintah melakukan pembatasan berskala besar. Tapi PSBB itu dalam undang efektif kalau dibarengi dengan karantina wilayah. Oke. Bukan darurat. Undangnya memerintah karantina wilayah itu ada di dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang 18 menjelaskan, ya, harusnya peraturan pemerintah itu adalah menjelaskan bagaimana detailnya karantina wilayah. Ya. Jadi PP tentang karantina wilayah. Ya. Bukan PP tentang PSBB. Karena PSBB itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 itu. Jadi PP-nya salah. Coba baca PP-nya itu, ada hanya 7 pasal yang pokok itu. Isinya adalah cuma dua istilah. Bayangkan peraturan pemerintah dalam keadaan genting hanya 2 isinya, yaitu tentang definisi pembatasan sosial berskala besar, itu ada beberapa pasal. Lalu yang kedua isinya adalah tentang tata cara perizinan pembatasan sosial berskala besar. Kacau, Mas. Itu sudah ada di dalam undang-undang itu. Harusnya peraturan pemerintah itu menjelaskan tentang bagaimana detail dari PSBB. Dari satu wilayah. Kemudian termasuk ngatur distribusi sembakonya seperti apa, alat kesehatan seperti apa, itu detail. Itu harusnya diatur dalam PP PSBB. Tapi nggak ada isinya itu, Mas. Jadi, nah, itu saya kira masih ada solusinya. Jadi pemerintah hari ini harusnya mengevaluasi peraturan itu, bisa diganti lagi dengan peraturan baru, direvisi. Kalau nggak direvisi, ini kacau, daerah-daerah seperti nggak punya panduan. Dan kemarin hari ini kita membaca Presiden Jokowi minta Menkes untuk segera menerbitkan dalam waktu 2 hari ini peraturan menterinya ya soal itu. Itu sebetulnya di kementerian juga sudah ada itu. Peraturan tentang bagaimana menghadapi, kalau nggak salah tahun 2009 ya, ada peraturannya bagaimana menghadapi situasi pandemik. Itu sudah ada detail juga. Jadi tinggal dijalankan saja sebetulnya. Dasar undang-undang yang ada, kemudian peraturan Menteri Kesehatan sudah ada, tinggal jalan. Tapi ya ini karena ya peraturan pemerintah dibuat hanya sekedar normatif begitu, menurut saya memang ada persoalan di situ, Mas. Karena PSBB ini hanya untuk melegalisir undang-undang saja seperti. Ya. Jadi kalau kita melihat ini seperti langkah mundur ya. Kan kemarin Menteri Kesehatan itu perannya kan diambil alih oleh Badan Percepatan untuk Penanggulangan COVID yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo ya. Tapi kan dengan karena itu dianggap skalanya harus udah bencana yang bersifat meluas gitu. Tapi sekarang dengan PP yang baru itu berarti kewenangan Pak Doni itu dipangkas dan dikembalikan lagi ke Menkes. Bukankah itu langkah mundur berarti? Ya, itu sebetulnya memang di undang-undang begitu, Mas, harusnya. Jadi ada presiden, kemudian presiden itu ada Menkes, di situ ada Satgas. Jadi proses mekanisme karantina wilayah itu memang suratnya harus ketiga-tiganya itu. Jadi dari Satgas, Menkes sampai ke Presiden. Itu sudah ada di dalam undang-undang. Jadi sebetulnya undang-undang sudah cukup lengkap, tinggal mekanisme detailnya untuk menurunkan masing-masing pasal itu. Itu yang tidak lengkap. Harusnya dilengkapi dengan peraturan pemerintah itu. Ya. Jadi kalau menurut Anda, sebenarnya kan ini undang-undang diundangkan juga di zaman Pak Jokowi, belum terlalu lama, belum sampai 2 tahun ya, atau sekitar 2 tahun lah, tahun 2018 ya gitu. Jadi apakah ini semacam amnesia politik atau sengaja sengaja seperti orang amnesia gitu? Iya, itu yang saya sesalkan ya. Sebetulnya undang-undang itu dibuat di zaman Pak Jokowi, ya kan, di pemerintahan sekarang, 2018. Tapi undang-undangnya diabaikan sendiri. Jadi ada perintah undang-undang yang tidak dijalankan, yang pasal 53, 54, 55 itu. Harusnya itu yang dijalankan oleh pemerintah. Saya juga heran, Mas, sebetulnya ini ada 2 peraturan yang harus dikritik pada dalam 2 hari ini. Pertama tadi PP nomor 21 2018 tentang PSBB itu. Yang kedua adalah Perpu, Mas.
Jadi ini ada Perpu baru Mhm. yang dibuat oleh Presiden, baru ditandatangani, itu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara Ya. dan stabilisasi ekonomi dalam pandemi COVID-19. Itu justru juga Perpunya juga bermasalah itu. Jadi saran saya, tadi PP yang nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu harus direvisi. Oke. Lalu yang kedua, Perpu ini juga harus dikritik. Perpu menurut saya layak ditolak sih, karena apa, Mas? Ini Perpu yang tentang keuangan jauh lebih berbahaya daripada PP yang PSBB itu. Ya. Ini yang saya kira dua produk yang dibuat oleh pemerintah hari ini harus kita cermati. Mengapa Perpu juga bermasalah? Itu karena saya lihat itu ada pasal yang mengopi pasal Omnibus Law, Mas. Di yang mana? Ini Di Kepmen? Banyak yang tidak tahu ini. Ya. Jadi di Omnibus Law yang banyak dikritik oleh publik, yang ditolak itu ada pasal, kalau tidak salah itu pasal 5 ya, tentang pajak PPh badan. Jadi pajak PPh badan itu harusnya kan 25%. Ya. Tapi oleh Omnibus Law, di dalam Omnibus Law itu menjadi 22%. 23, 22, dan seterusnya, nanti bertahap selama 3 tahun itu. Itu ada di Omnibus Law. Di dalam Perpu yang baru ditandatangani ini, ternyata itu masuk di dalam pasal 5 di Perpu baru. Artinya apa? Ini saya lihat, artinya apa, ini akal-akalan, Mas. Oke, jadi tidak perlu menunggu undang-undang persetujuan undang-undang Omnibus Law dan langsung masuk di sini dan itu langsung jadi bisa peraturan yang berlaku gitu ya? Iya. Jadi tanpa ini kan dari Perpu kan bisa dijalankan. Ya. Langsung dijalankan Perpu itu bisa. Nanti sampai kemudian menunggu DPR memanggil Presiden untuk menjelaskan Perpu itu, baru kemudian disahkan bisa menjadi undang-undang. Kalaupun tidak, Perpu tetap jalan gitu. Ya. Jadi ini menurut saya akal-akalan di tengah orang tidak atau kurang konsentrasi tentang Omnibus Law. Selain itu, ini bahaya, Mas. Selain itu juga ada problem nih dalam Perpu ini, karena di Perpu ini misalnya itu merubah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu disebutkan bahwa defisit APBN itu hanya boleh 3%. Betul. Tapi di Perpu yang baru ditandatangani itu boleh 5%, Mas. 5. Oke. Ini kan sebetulnya mengakali undang-undang yang ada lalu dijadikan sebagai Perpu. Ada lagi yang berbahaya, Mas. Itu pasal 27. Ya. Pasal 27 Perpu ini isinya pejabat keuangan negara melakukan tindakan apapun, jika dinilai melanggar, tidak boleh dipidanakan, Mas. Tidak boleh diperdatakan, dipidanakan. Jadi ini Omnibus Law dalam bahasa lain, Mas. Ya, oke. Jadi orang tidak salah kalau menilai bahwa ini moral hazard ya di balik penerbitan Perpu saat ini. Jadi mereka mumpung memanfaatkan corona untuk menyelundupkan pasal-pasal yang sebelumnya ditolak oleh publik gitu ya. Betul. Itu terlihat sekali dari pasal-pasal yang ada di dalam Perpu. Saya kira tentu kelompok civil society dan kelompok pro-demokrasi dan pro-kepentingan nasional harus bersuara tentang ini, karena ini menyangkut masa depan bangsa kita. Jadi kalau kita bisa bayangkan selama 3 tahun ke depan dengan defisit APBN yang itu unlimited, bahkan bisa lebih dari 3% dan seterusnya, itu tidak ada kepastian ekonomi, Mas. Ya, jadi setelah itu nggak jelas, setelah 3 tahun. Ini jadi perlu ada semacam gerakan untuk melakukan judicial review begitu? Saya kira perlu ada gerakan penolakan. Karena Perpu, Perpu tidak bisa, saya belum tahu persis aturan yang membolehkannya. Yang ada judicial review itu adalah undang-undang. Oh iya, betul. Jadi undang-undang bertentangan dengan undang-undang dengan sebelumnya. Iya, Perpu ini sangat istimewa.
dia seperti undang-undang yang untuk menghalalkan segala cara lah, kira-kira begitu. Wow. Itu berbahaya, Mas. Ya. Berbahaya. Jadi Itu lihat di pasal 27. Kalau kata orang Jawa sebutnya dipetani atau apa, ditelisik lebih dalam satu persatu. Iya. Ya, ternyata ini mengerikan nih Perpu ini ya. Betul. Makin dipetani, ya makin diteliti satu-satu, makin ketahuan bahwa ini sesungguhnya adalah akal-akalan dari saya khawatir ini ada kepentingan yang menunduk dari kelompok oligarki ekonomi yang numpang dalam situasi ini, dan maaf Pak Presiden mungkin tidak baca detail tentang Perpu itu. Ini saya khawatir itu yang terjadi. Tapi kalau Presiden tahu, wah ini berbahaya juga kan begitu. Jadi ini saya tidak tahu lingkaran terdekatnya yang membuat Perpu ini siapa. Dari situ sebetulnya bisa ketahuan ada motif apa di balik adanya misalnya pasal 5 di dalam Perpu itu, adanya pasal 27 dan lain-lain. Jadi kalau Anda melihat ini indikasi ya bahwa oligarki kembali beraksi lah, kira-kira gitu ya? Iya, betul. Ini indikasi dalam perspektif politik memang bersatunya antara oligarki politik dan oligarki ekonomi. Jadi ini mereka comeback, tapi melalui jalur yang seolah-olah regulatif gitu, disahkan dengan Perpu. Dan ini yang membuat negara pada akhirnya ya terus akan mengalami kekacauan demi kekacauan. Dan dunia bisnis juga saya melihat tidak ada respon yang positif, terlalu positif merespon Perpu hari ini. Ini kan artinya tanda tanya. Ini apa? Dan juga ada komunikasi publik yang tidak bagus. Bisa bayangkan Mas Hersu, kemarin 2 hari lalu Menko Polhukam bayangkan. Menko Polhukam bilang akan ada peraturan pemerintah tentang karantina wilayah. Yes. Besoknya yang keluar bukan peraturan pemerintah karantina wilayah, ya kan? Tapi PP, peraturan pemerintah tentang PSBB. Jadi ini luar biasa negara dikelola dengan begini kan? Jadi kira-kira ini ada pintu belakang istana gitu ya? Iya. Saya kira perlu ada kritik yang tajam dari proses dalam 5 hari terakhir ini, karena itu kan dibuat sangat cepat. PP PSBB itu, kemudian pergerakan elit istana juga saya lihat sangat cepat antara Menko Polhukam dengan Menko Maritim Investasi ya. Itu kan kelihatan sekali pergerakannya. Jadi saya lihat ini ada kekuatan besar yang sesungguhnya sedang belum selesai di lapisan istana ya kan. Jadi sebenarnya pasal-pasal yang Anda sebut tadi itu menjelaskan mengapa selama ini pemerintah kok seperti kebingungan untuk mengambil kebijakan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau saya lihat di awal ketika baru ditemukan kasus COVID-19 misalnya, kemudian menyebar kan di Jakarta, itu kelihatan sekali gamang. Jadi seperti bingung apa yang dilakukan. Padahal waktu itu ketika kalau pakai logika undang-undang yang nomor 6 2018 itu, ketika wabah itu meluas dan pergerakannya itu lompatannya bisa 100% dalam 1 pekan, itu langsung harusnya dilakukan karantina wilayah. Itu harus 10 hari lalu, Mas. Kita lihat seminggu 10 hari lalu. Tapi ini kelihatan sekali lambat. Saya khawatir ini membaca undang-undangnya nggak tuntas ini. Atau ada kepentingan politik dan lain-lain. Saya kira mungkin juga. Atau jangan-jangan kembali lagi jargon lama yang sering di I didn't read what I signed. Gitu ya. Kan kalau kita lihat di narasinya yang dikeluarkan oleh pemerintah, argumen yang muncul adalah mengapa tidak mengambil karantina wilayah, argumentasinya adalah argumentasi ekonomi, Mas. Kondisi ekonominya makin memburuk, kan begitu. Betul. Saya mau kritik tuh argumen itu. Itu argumen yang keliru juga. Karena begini, kalau pakai karantina wilayah, itu kan yang hanya boleh melakukan karantina wilayah adalah wilayah yang mengalami persebaran yang sangat luas dari COVID-19 itu. Dan itu adanya di Jakarta. Lalu saya coba telisik,
kalau secara ekonomi dampaknya seperti apa di Jakarta itu? Kan kita harus melihat APBD ya kan, dan kita harus melihat APBN. Ternyata kalau waktu itu dilakukan karantina wilayah untuk DKI, itu sudah cukup mas uangnya dan nggak akan mengganggu ekonomi secara luas. Ya. Saya hitung itu kebutuhan untuk karantina wilayah di Jakarta itu ideal yang paling bagus itu sekitar 12,4 triliun. Oh, itu angka yang cukup ya, untuk DKI Jakarta. Ya. Dengan perhitungan 9,7 jumlah penduduk, 9,7 juta jumlah penduduk Jakarta. Itu cukup dengan 12,4 triliun. Okay. Itu dengan standar kebutuhan ideal mas secara kesehatan. Berapa itu? Jadi misalnya kalau standar kebutuhan pemenuhan gizi itu kan pakai WHO misalnya itu 33.000 per hari satu orang. Yeah. Itu saya hitung 50.000 mas. Okay. Jadi kalau satu orang 50.000 itu cukup 6,7 triliun untuk seluruh penduduk Jakarta. Itu untuk menjalankan amanah dari pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah itu ya? Betul. Okay. Betul mas. Oke. Okay. Jadi kalau berkarantina ya uangnya ada kok. Iya. Ini gunanya ngobrol dengan seorang sosiolog politik. Saya kira bukan hanya saya, nantinya publik juga jadi paham, jadi ngeh ada apa selama ini gitu ya. Karena kita selama ini cuma meraba-raba. Mengapa kok ada aturan yang jelas, kemudian sebenarnya juga bisa dilakukan, tapi kemudian muter-muter kemana-mana, rupanya ada oligarki. Oke, terima kasih. Mas Ubed, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama Mas.